Baiklah, kita lanjutkan ke pembicara selanjutnya, yaitu Dr. Dudi Hanafi, spesialis BTKV Konsultan Mars. Untuk CV-nya boleh ditampilkan terlebih dahulu. Oke, Dr. Dudi Hanafi. Ya, siap, saya. Ya, sebentar ya, Dok. Ya, Dr. Dudi Dr. Dudi Arman Hanafi, spesialis BTKV Konsultan Mars Visa VH, lahir tanggal 30 November 1971. Beliau mendapatkan menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Diponegoro Semarang, kemudian melanjutkan studinya di Jerman dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan Master of Hospital and Healthcare Management atau MARS di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar PhD tahun 2016 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bisa kita lihat juga di layar untuk karir history dari beliau. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan kepada Dr. Dudi untuk mempresentasikan presentasinya. Silakan, Dokter. Terima kasih. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Dokter. Ya, saya udah kirim slide-nya, mungkin biar di-share-nya dari panitia aja slide saya. Baik, Dok. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Selamat siang para hadirin, terima kasih. Saya akan memberikan topik mengenai Indonesia menuju transplantasi jantung. Tolong slide. Belum ada ya slide-nya? Coba ditampilkan, Dok. Sebentar ya, Dokter. Mohon ditampilkan slide-nya. Oke, tolong slide presentation dibesarin slide-nya. Oke. Nah, saya akan bicara tentang Indonesia menuju transplantasi jantung. Next slide. Next. Next slide. Ya, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu transplantasi jantung. Transplantasi jantung merupakan prosedur bedah yang dilakukan dengan cara mengganti yang sudah sangat menurun fungsinya dengan jantung yang lebih sehat. Kita bisa lihat pada gambar yang sebelah kanan, jantung yang rusak itu jauh lebih besar daripada jantung yang normal, karena ya memang sudah mengalami kegagalan. Ya, next slide. Ya, perkembangan dari transplantasi jantung dimulai dari tahun 1905 oleh Alexis Carrel yang melakukan eksperimen pada anjing. Jantung pada anjing yang lebih kecil ditransplantasikan dan disambungkan ke pembuluh darah leher di anjing yang lebih besar. Lalu tahun 1933 oleh Mann, 1953 oleh Marcus, 1960 oleh Shumway and Lower yang mengembangkan teknik penyambungan jantung donor ke jantung penerima. Dan tahun 62 Demikoff berhasil melakukan transplantasi jantung paru pada anjing, dan tahun 64 James Hardy berhasil melakukan transplantasi jantung pertama pada manusia menggunakan jantung simpanse. Tapi milestone yang paling bersejarah adalah tahun 67 oleh Christian Barnard yang berhasil melakukan transplantasi jantung pertama pada manusia, antar manusia bisa dibilang. Dan tahun 81 oleh Bruce Reitz yang berhasil melakukan transplantasi jantung paru pertama pada manusia. Next slide. Dari gambar di samping ini adalah dari organisasi transplantasi jantung dan paru dunia yang menunjukkan bahwa
di tahun 2017 sendiri telah dilakukan 5.705 transplantasi jantung dengan proporsi Eropa 32, sekian persen, Amerika 58%, dan negara lain hanya 9,6%. Next slide. Bagaimana dengan Asia atau ASEAN? Ya, kita bisa lihat, saya masukin ASEAN dan tentu saja juga Arab Saudi untuk melihat, karena kita populasi kita adalah sama dengan maksudnya banyak istilahnya kita nomor 1 dengan populasi Muslim terbanyak, jadi kita juga nomor 2 adalah Saudi Arabia. Kita bisa lihat bahwa di Thailand yang pertama 1988 melakukan transplantasi dan sekarang sudah melakukan 31 transplantasi per tahun. Ya, dilanjutkan dengan negara Arab Saudi ya tahun 89 yang saat ini sudah melakukan 46 kali per tahun transplantasi. Singapura tahun 1990, Malaysia 97, dan Vietnam tahun 2010. Next slide. Kita lihat Arab Saudi, ya dari tahun 1989 sampai 2012 sudah melakukan total 164 transplantasi, yang kebanyakan adalah karena kardiomiopati, yang dilanjutkan dengan penyakit jantung koroner, penyakit katup jantung, dan penyakit jantung bawaan. Kita lihat angka harapan hidup. Ya, di bawah sini kita bisa lihat bahwa untuk 15 tahun saja masih sangat baik angka harapan hidupnya. Ya, jadi udah sama dengan negara-negara hasilnya dengan Eropa ataupun Amerika. Next slide. Bagaimana dengan transplantasi di Indonesia? Ya, tahun 54 Indonesia melakukan transplantasi kornea pertama. Kemudian tahun 1977 adalah transplantasi ginjal, lalu tahun 2010 melakukan transplantasi hati pertama di Indonesia. Next slide. Ya, walaupun perkembangan transplantasi di Indonesia belum sebaik negara-negara tetangga, namun kita patut bersyukur bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan juga Majelis Ulama Indonesia turut mendukung untuk dilakukan transplantasi organ kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, terterang dari sini, slide saya ini adalah Fatwa MUI nomor 12 tahun 2019 untuk donor dari orang hidup dan dari telah diatur definisi dan pengertian kapan seseorang itu disebut mati atau meninggal, yaitu pada saat mati otak, yang artinya berhentinya semua fungsi otak dan tidak dapat kembalinya lagi fungsi otaknya. Dari fatwa ini juga telah diatur sedemikian lengkap syarat-syarat yang diperbolehkannya seseorang mendonor, sehingga sangat sesuai dalam mendukung perkembangan transplantasi jantung di Indonesia. Next slide. Bentuk dukungan terbaru dari Kementerian Kesehatan bisa dilihat di sini adalah dikeluarkannya keputusan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan yang mengatur tentang tim ad hoc pelaksanaan penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan transplantasi organ di lingkungan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, yang di dalamnya telah diatur juga tim transplantasi jantung nasional. Next slide. Setelah dari segi aturan dan regulasi, telah diatur perjalanan menuju transplantasi jantung. Dibutuhkan dalam hal ini beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah adanya tim ad hoc tadi yang sudah diputuskan, yang berguna untuk memeriksa dan menilai kelayakan dari pendonor dan penerima. Kemudian dilanjutkan ke tim advokasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan oleh berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran jiwa, forensik, dan sebagainya. Setelah itu perlu juga adanya pengawasan dari tim eksternal yang menginvestigasi apakah dalam perencanaan transplantasi organ ini terdapat transaksi ilegal. Kita kan nggak boleh memperjualbelikan organ tersebut. Dan ketiga tahap awal ini sudah selesai, maka tahapan selanjutnya dilakukan penilaian dan persiapan organ dari donor ke penerima oleh tim transplantasi yang bertugas. Apakah organ yang akan didonorkan ini sesuai dan dapat ditolerir oleh tubuh penerima organ? Setelah penilaian ini semua sudah terlaksana, maka bisa dilanjutkan ke tahap akhir, yaitu operasi transplantasi jantung. Next slide. Nah, ini perjalanan yang kita lakukan di Indonesia. Ya, jadi persiapan transplantasi jantung di harapan kita mulai dari pembentukan tim dan struktur organisasi, serta melakukan partnership dan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Harapan kita dengan National Taiwan University Hospital yang berada di Taiwan.
Kemudian setelah terjadi kerjasama, kita lakukan proctorship surgery training dengan kadaver, dilanjutkan juga dengan training pada hewan. Dalam hal ini kita akan menggunakan hewan babi. Ya, Komite Transplantasi Nasional yang diketuai oleh Prof. Budi juga sudah datang untuk memvisitasi Rumah Sakit Harapan kita dan ditetapkan menjadi Rumah Sakit Transplantasi Jantung oleh Komite Transplantasi Nasional. Tim NTUH atau National Taiwan University Hospital juga melakukan proctorship ke Indonesia bila nanti melakukan transplantasi jantung. Next slide. Kapan sih kita dapat melakukan transplantasi jantung? Dari grafik yang seperti kiri ini ada beberapa stadium, yaitu A, B, C, dan D. Ya, semakin stadiumnya semakin berat pasiennya adalah dia semakin mengalami yaitu yang disebut stadium D, yaitu pasien-pasien yang gagal jantung, yang tidak membaik dengan obat-obatan, pasien yang membutuhkan alat bantu sirkulasi seperti LVAD, ECMO, atau yang lainnya, pasien dengan kelainan irama berbahaya yang sudah tidak membaik dengan alat pacu jantung, ada obat-obatan irama jantung, gagal jantung tahap akhir pada anak, dan nyeri dada yang menetap, yang tidak dapat diintervensi lagi mau dengan kateterisasi maupun dengan bypass. Next slide. Ya, kapan tidak boleh dilakukan transplantasi jantung? Ya, bisa dilihat dari ini ada bagian yang tidak boleh dan ada juga yang masih bisa dipertimbangkan. Seperti yang dapat dilihat dari uraian ini. Yang tidak boleh pastilah yang menderita kanker yang sudah menjalar, yang kita mungkin harapan hidupnya juga kurang dari 2 tahun. Gagal ginjal karena diabetes, penyakit pembuluh darah tangan dan kaki yang tidak dapat disembuhkan, dan yang penting lagi tidak ada yang merawat sehari-hari di rumah. Gitu. Itu di luar negeri seperti itu. Jadi kalau nggak ada yang merawat, di Indonesia mungkin kemungkinan besar tetap banyak yang merawat, karena saudara kan banyak di Indonesia dan saling erat berkaitan kalau persaudaraannya. Sedangkan untuk kondisi yang dapat dipertimbangkan adalah usia 70 tahun, harus dipikirkan, obesitas yang IMT-nya lebih dari 35, diabetes yang tidak terkontrol, mungkin harus dibuat terkontrol, penurunan fungsi ginjal mungkin, tapi ya kita harus lihat hepatitis B dan C, dan penggunaan narkoba, dan terakhir adalah retardasi mental yang perlu dipertimbangkan. Next slide. Lalu apa yang harus kita siapkan? Ya, jadi ya biasanya calon donor transplantasi jantung merupakan orang yang sudah dinyatakan mati batang otak atau mati otak, atau yang diprediksikan akan meninggal dalam beberapa bulan lagi. Dan yang paling utama adalah sebagai tenaga kesehatan kita harus mengedukasi keluarga dan calon donor dan meminta persetujuan dari keluarganya, bukan hanya donornya yang bilang, ya saya mau memberikan organ saya, tapi keluarganya pun harus diedukasi dan diberikan arahan bahwa itu adalah permintaan dari si pendonornya. Setelah itu, si pendonornya kita periksa laboratorium, menilai mencegah adanya penolakan organ akut, seperti golongan darah, HLA, dan DSA, serta pemeriksaan ada tidaknya virus di dalam tubuh pendonor, lalu pemeriksaan radiologi khusus. Tapi itu kalau misalnya pendonornya memang lebih elektif mendonorkan jantungnya, ya, kayak misalnya dia udah terkena sesuatu penyakit yang dia tidak akan pernah bisa disembuhkan, ya. Begitupun next slide. Bagaimana dengan resipien? Itu juga harus dilakukan edukasi terhadap bagaimana menerima suatu transplantasi, yaitu untuk si resipiennya atau si penerimanya dan untuk keluarganya, karena keluarganya juga harus ikut dalam perawatan si pasien tersebut. Karena juga ada risiko komplikasi dan penolakan yang harus juga kita pikirkan. Ya, makanya juga harus diperiksa segala macam seperti laboratorium lengkap, apakah ada gangguan organ lain, apakah ada pemeriksaan terhadap golongan darah dan laboratorium diperlukan, pemeriksaan radiologi, dan juga yang terpenting adalah kejiwaannya. Next slide.
Bagaimana dengan alur proses transplantasi jantung? Jadi ya tahap awal adalah pasien menunggu suatu keputusan apakah layak atau tidak masuk dalam daftar tunggu. Setelah sudah masuk daftar tunggu, menunggu sampai ada kesediaan organ. Pada tahap berikutnya adalah ya kita akan melakukan persiapan untuk melakukan operasi. Tahap berikutnya adalah pasien di ICU, kita akan berikan obat, kita berikan obat-obat anti penolakan seperti yang disebut dengan imunsupresan. Dan habis itu pasien juga harus kontrol setelah pulang secara rutin dan melihat ada tidaknya komplikasi dan reaksi penolakan. Next slide. Bisa dipercepat, Dr. Dudi? 3 menit lagi. Oke, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan. Jadi jantungnya itu diambil dari pembuluh darah besarnya. Next slide. Ya, ini cara transplantasinya, jadi kita jahitkan bagian-bagian yang besar-besar saja, jadi emang organnya, jantungnya secara utuh kita masukkan ke dalam tubuh si pasien. Next slide. Ini adalah obat-obat imunsupresan yang diberikan, jadi umumnya kita ada obat induksi dan obat maintenance, ya. Kemudian akan diberikan 3 macam obat imunsupresan. Next slide. Kita harus lakukan biopsi jantung setelah operasi, ini dengan time frame yang seperti tertulis di bawah sebelah kiri ini. Dan kita juga harus sangat memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi, seperti infeksi virus, vaskulopati, diabetes dapat terjadi karena obat imunsupresan, tekanan darah tinggi akan terjadi, dan keganasan seperti osteoporosis juga akan bisa terjadi. Next slide. Ya, ini kita lihat tingkat kesintasan dari transplantasi. Jadi rata-rata akan hidup 11,9 tahun dari ISHLT. Ya, tapi kalau saat pasiennya 1 tahun itu dihilangkan, pasien dan hidup di atas di 1 tahun pertama hanya yang hidup di 1 tahun ke atas itu bisa hidup 14,2 tahun. Kita lihat pasien-pasien yang harusnya ditransplantasi tapi tidak ditransplantasi dan diberikan obat. Survivalnya kita lihat yang merah itu. Jadi 1 tahun dia akan hidup cuma tinggal 27% dan 2 tahun akhirnya hidup 8%. Bandingkan kalau di transplantasi di mana 2 tahunnya adalah di 80% masih hidup. Next slide. Ini rematch trial tadi 7% dan 8%. Ya, kalau kita pakai tentang LVAD, yang itu grafik di atasnya, itu pun masih jauh lebih jelek daripada transplantasi. Next slide. Ya, untuk kesimpulan, ya, transplantasi jantung sebaiknya diberikan pada untuk gagal jantung stadium akhir. Tadi sudah saya sebutkan, kesintasan 2 tahunnya adalah kalau hanya minum obat adalah 8%, sedangkan dengan transplantasi bisa hidup lebih dari 80%. Transplantasi jantung adalah prosedur yang kompleks yang membutuhkan segala macam prosedur dan persiapan, dan tujuan kami ke depannya adalah untuk mendirikan pusat transplantasi jantung di Indonesia. Next slide. Persiapan kami dari rapat internal, rapat eksternal. Next slide. Rapat bersama Pak Menteri Kesehatan. Next slide. Ya, multi organ donor meeting, yaitu dengan RSCM dan persahabatan. Next slide. Kita lakukan training pada kadaver, cardiac transplantation training. Next slide. Terus kita juga pada lakukan animal wet lab. Ini kita ambil jantung hewannya, babinya, terus kita transplantasi pada babi yang sebelahnya, terus ya hasilnya jantungnya bekerja dengan baik, dengan aliran yang baik. Next slide. Ini kerjasama dengan NTUH. Next. Nah, kita lakukan webinar berminggu-minggu ya dengan NTUH. Next slide. Ya, ini struktur organisasi transplantasi di harapan kita yang akan melakukan transplantasi tersebut. Next slide. Ya, ini kunjungan dari Prof. Sampurna dari Komite Transplantasi Nasional, dan kita sudah ditunjuk sebagai rumah sakit yang dapat melakukan transplantasi jantung. Next slide. Ya, terima kasih.